Di awal film, tepatnya di kota San Paulo, seorang pemuda bernama Chico melesat dengan begitu lincahnya menggunakan sepatu roda di tengah keramaian kota. Gerakannya yang begitu agresif dan membuat Pika keheuleun memancing dua reaksi yang berbeda, yaitu kekesalan dari sebagian besar warga yang merasa terganggu dan kekaguman dari para anggota komunitas sepatu roda yang melihatnya sebagai seorang yang pemberani. Pandangan Chico kemudian tertuju pada seorang wanita muda yang menarik perhatiannya. Tanpa ragu, ia pun mendekatinya dan mengajaknya berjalan-jalan. Sebuah undangan dengan berakhir mereka berdua menghilang ke dalam hutan. Beberapa waktu kemudian, Chico pun muncul kembali dari dalam hutan. Namun, ia hanya seorang diri. Keberadaan wanita yang bersamanya tadi menjadi sebuah misteri. Di sudut kota lain, seorang jurnalis bernama Elena sedang berusaha membuktikan kemampuannya di sebuah perusahaan media cetak. Ia pun menyerahkan naskah liputan kepada atasannya yang bernama Vincent, yang menanggapinya dengan sikap dingin. Vincent memandang sebelah mata hasil kerja Elena, karena Vincent menganggapnya masih terlalu pemula dan belum berpengalaman. Sementara itu, terungkap bahwa Chico sehari-harinya bekerja sebagai seorang kurir di sebuah bengkel. Pada suatu siang, ia menerima pujian dari atasannya. Berkat ketepatan waktu Chico dalam setiap pengiriman, perusahaan berhasil mencapai target operasionalnya. Sebuah prestasi itu pun akhirnya diapresiasi oleh bosnya. Meta batida com uma semana de antecedência. Obrigado mesmo. Vai trabalhar, pô. Vambora. Beberapa hari berselang, saat kembali beraksi dengan sepatu rodanya, Chico berpapasan dengan seorang gadis bernama Christina. Dengan modus yang sudah biasa Chico gunakan, ia pun mendekatinya dan menawarkan sebuah pekerjaan fiktif sebagai model untuk produk kosmetik. Christina awalnya menolak tawaran tersebut, tetapi karena iming-iming bayarannya yang besar, akhirnya ia pun tertarik dan mengikutinya. Sebelum mereka pergi, Christina meminta izin untuk menggunakan telepon umum. Ia menghubungi saudarinya untuk memberitahukan perihal pekerjaan mendadak itu lengkap dengan deskripsi fisik Chico sebagai langkah antisipasi. Chico pun kemudian memandu Christina menuju lokasi pemotretan yang ternyata berada jauh di dalam hutan. Begitu mereka tiba di tempat yang sepi, topeng keramahan Chico seketika berubah. Ia menunjukkan wujud aslinya dan menyerang Christina secara brutal. Hingga akhirnya Christina pun tidak sadarkan diri. Setelah itu, ia pun menyeret tubuh Christina ke dalam semak-semak dan menghajarnya tanpa ampun. Sebagai ritual mengerikannya, Chico pun selalu mengambil kartu identitas dari setiap wanita yang menjadi korbannya. Di keesokan paginya, seorang kakek yang sedang merolang layangan cucunya hingga ke tengah hutan secara tidak sengaja menemukan jasad Christina. Penemuan mengerikan itu segera ia laporkan kepada pihak kepolisian. Polisi pun kemudian menghubungi Chico sebagai jurnalis senior untuk meliputi kasus tersebut. Dan setibanya di sana, mereka mendapatkan informasi mengejutkan dari tim forensik. Bukan hanya satu, melainkan dua jenazah wanita tanpa identitas telah ditemukan. Dengan informasi ini, Elena segera menulis sebuah artikel berita yang ia beri judul Maniao de Parque, merujuk pada lokasi penemuan yang ternyata adalah sebuah taman hutan raya. Kali ini ketika Vincent membaca tulisan Elena, reaksinya sangat berbeda. Ia begitu terkesan dan memutuskan untuk menjadikannya berita utama di surat kabar esok hari. Berita tersebut sontak menggemparkan seluruh San Paulo. Namun di tengah kesuksesan artikelnya, Elena harus menghadapi kemarahan Chico yang merasa telah dilangkahi dan menuduhnya sebagai pencuri berita. Elena pun kemudian membela diri dengan tenang, menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan perannya sebagai asisten untuk mengisi kekosongan saat Chico tidak dapat dihubungi. Seiring membesarnya kasus ini, Vincent justru meminta Elena untuk mundur dan menyerahkannya kepada jurnalis yang lebih senior. Merasa diremehkan, Elena melawan. Ia menantang Vincent dengan sebuah pernyataan berani. Bagaimana jika ia berhasil mendapatkan wawancara eksklusif dari sang pelaku? Pertanyaan itu membuat Vincent terdiam. Bertekad untuk memecahkan kasus ini, Elena pun kemudian menemui tim forensik untuk mencari informasi lebih detail mengenai jasad Christina. Ia mendapatkan temuan penting berupa adanya bekas luka gigitan biawak di tubuh korban. Setelah itu, ia pun mendatangi kantor polisi untuk bertemu kepolisian bernama Ross dengan harapan mendapatkan petunjuk. Namun Ross tampak acuh tak acuh. Ia menyatakan bahwa kasus semacam ini sudah terbiasa terjadi dan mengklaim telah menyelesaikan 669 kasus serupa dalam semester akhir. DNA?
Você quer que eu faça DNA em todas elas? 2 hari kemudian, Berto pun menghampiri Elena di kantor dengan membawa berita terbaru. 2 jenazah lagi ditemukan di hutan yang sama. Meskipun lokasinya sedikit lebih jauh dari perempuan pertama, situasinya menjadi lebih buruk karena Jiko sudah berada di lokasi, siap untuk merebut kembali sorotan media. Tanpa membuang waktu, Elena pun segera meluncur ke tempat kejadian perkara. Ia menolak melepaskan kesempatan emas yang dapat menentukan masa depan karirnya. Penemuan total 4 jenazah dalam waktu singkat pun menciptakan kepanikan di seluruh kota San Paulo. Masyarakat dan media mulai menekan kepolisian untuk segera menangkap pelakunya. Di sisi lain, Chico sama sekali tidak terpengaruh dan terus mencari mangsa baru dengan metode penawaran kerja sebagai model kosmetik. Merasa buntu, Elena pun mencari nasihat dari kakaknya yang merupakan seorang mantan psikolog. Ia bertanya tentang pola pikir seorang psikopat dan bagaimana seorang seperti itu bisa begitu mudah memikat para korbannya. Sang kakak pun menjelaskan bahwa psikopat seringkali sangat pandai dalam memanipulasi dan meyakinkan calon korbannya. Ia pun juga menambahkan bahwa mereka biasanya memiliki hobi yang ditekuni, baik di bidang seni maupun olahraga. Tem um egocentrismo acentuado. Eles não sentem arrependimento, não sentem vergonha, não sentem... Sementara itu, di tempat kerjanya, Chico menjadi sasaran perundungan oleh rekan-rekan kerjanya yang iri dengan prestasi dan menganggapnya hanya seorang penjilat. Keesokan harinya di kantor media, Vincent tiba-tiba memberikan secari kertas berisi alamat rumah Christina kepada Elena. Elena pun segera menuju ke alamat tersebut dan bertemu dengan Lucy, yaitu saudari dari Christina. Elena pun mendapatkan informasi penting, yaitu Lucy adalah seorang yang ditelepon Christina saat sebelum ia menghilang. Lucy pun memberikan deskripsi detail mengenai ciri-ciri fisik pelaku serta hobinya bermain sepatu roda di taman kota. Berbekal informasi berharga ini, Elena langsung menuju taman kota untuk menemui komunitas sepatu roda dengan dalih ingin meliput kegiatan mereka untuk surat kabar. Ia pun meminta untuk melihat rekaman video aktivitas mereka baru-baru ini. Caderno de esporte. Aqui, ó. Perfeito. Opa, e aí, Francisco? Dan di sisi lain, Chico pun kembali dirundung di tempat kerjanya. Namun kali ini kesabarannya telah habis. Ia pun melawan dengan keras hingga berujung pada keterlibatan polisi. Di kantor polisi, Chico pun berhasil meyakinkan petugas polisi bahwa tindakannya murni untuk membela diri. Dengan alasan yang dianggap kuat, ia pun dilepaskan tanpa tuduhan apapun. Pada malam harinya, Elena mengunjungi kediaman Lucy dengan penuh harapan. Ia memutar rekaman video yang diperoleh dari komunitas sepatu roda. Tujuannya yaitu satu, agar Lucy yang pernah mendengar suara sang pelaku melalui telepon dapat mencoba mengidentifikasi. Satu persatu klip video pun diputar dan Lucy mendengarkan dengan seksama setiap suara yang terekam. Setelah beberapa saat, dengan keyakinan penuh jarinya menunjuk ke arah layar tepat ke sosok Chico. Esse aqui é o melhor. Nossa, sério. Di belahan kota lain, sebuah pemandangan pun tersaji. Terlihat Chico sedang menikmati makan malam hangat bersama keluarga bosnya. Dia pun telah dianggap sebagian dari keluarga mereka. Sebuah potret yang hanya untuk menyembunyikan sisi gelapnya. Usai makan, mereka pun bahkan menghabiskan waktu dengan menari bersama. Beralih ke Elena. Berbekal identifikasi dari Lucy, Elena pun segera membawa rekaman itu kepada kepala kepolisian yang bernama Ross. Anehnya, Ross langsung menyetujui kesimpulan Elena bahwa Chico adalah pelaku utamanya tanpa menuntut penyelidikan lebih lanjut atau bukti yang lebih kuat. Sebuah keputusan yang diambil dengan sangat gegabah. Di keesokan paginya, sketsa wajah Chico terpampang di halaman depan Surat Kabar Nasional. Sosok pembunuh berantai itu kini memiliki wajah yang diketahui publik. Ketika sedang berjalan di pinggiran kota, Chico panik saat melihat gambar dirinya di surat kabar. Diliputi kepanikan, ia pun beralih kembali ke bengkel dan membakar semua barang bukti berupa kumpulan kartu identitas para korbannya. Setelah itu, ia pun melarikan diri. Ia hanya meninggalkan sepucuk surat singkat berisi ucapan terima kasih untuk bosnya yang telah begitu baik kepadanya. Di sisi lain, Elena yang telah mendapatkan alamat kampung halaman Chico segera berangkat ke sana. Ia pun bertemu dengan ibu Chico dan menceritakan seluruh kejadian mengerikan itu. Sang ibu menolak untuk mempercayainya. Di matanya,
Katanya putranya adalah seorang anak baik dan pekerja keras dengan cita-cita mulia menjadi atlet sepatu roda profesional. Ia pun juga mengungkapkan bahwa nama asli putranya adalah Tim. Chico hanyalah nama panggilan di masa kecilnya. Babak baru dalam pencarian Chico pun dimulai ketika ia sampai di sebuah daerah pedalaman yang terpencil. Di sana, untuk menghilangkan jejaknya, ia pun dengan berat hati membuang sepeda motor dan sepasang sepatu roda kesayangannya ke sungai. Meskipun perannya sangat krusial dalam mengungkap identitas pelaku, Elena tidak mendapatkan pengakuan apapun di kantornya. Apresiasi dari Vincent sama sekali tidak ada. Meskipun dipenuhi kekecewaan, Elena tetap bertahan dan bertekad memastikan kasus ini tuntas dengan penangkapan Chico. 2 minggu pun berlalu. Chico yang kini menggunakan nama aslinya Tim mencoba melintas perbatasan menuju Argentina. Saat bus yang sedang ditumpanginya diperiksa petugas, ia pun tetap terlihat tenang karena identitas yang sah atas nama Tim membuatnya lolos tanpa kecurigaan. Pada saat yang bersamaan, Elena pun berhasil mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai para korban yang berhasil selamat. Estamos chegando já. Roberto é aqui. Satu persatu dari mereka, seperti wanita bernama Pera yang berusia 20 tahun, akhirnya berani membuka suara setelah lama membungkam diri karena rasa malu. Kesaksian lainnya dari wanita bernama Estela, Elis, Lucia, dan Bartis mengonfirmasi pola yang sama. Mereka pun semua diperdaya oleh tawaran pekerjaan sebagai model sebelum diseret ke dalam hutan. Sobreviventes? Beberapa hari kemudian, Chico pun telah terlihat menetap di sebuah desa terpencil. Suatu pagi, ia pergi memancing bersama seorang teman barunya bernama Robert. Merasa Chico adalah pribadi yang menyenangkan, Robert pun mengundangnya untuk minum kopi di rumahnya. Dan setelah beberapa saat, Robert pun berpamitan untuk menjual hasil pancing mereka di pasar, meninggalkan Chico berdua dengan istrinya. Namun saat berada di pasar, dunia Robert seakan runtuh. Ia pun melihat wajah Chico terpampang di sebuah lembaran buronan yang menyebutnya sebagai seorang psikopat berbahaya. Dengan tangan yang gemeteran dan hati yang cemas, Robert pun segera menelepon polisi sambil berlari pulang. Dan ya benar saja, di rumah Robert hasrat birahi Chico kembali muncul. Ia pun mulai mengintai istri Robert dengan tatapan predatornya. Perlahan ia pun mendekatinya dari belakang. Tepat pada momen itulah polisi datang dan menangkapnya. Chico ditangkap pada tanggal 4 Agustus 1999. Di dalam perjalanannya kembali ke Brazil, ia pun mengklaim bahwa dirinya tidak bersalah. Mudou o rosto, foi parar na fronteira do Brasil com a Argentina. Hoje às 5:30 da manhã, Beberapa hari setelah penangkapan Chico, Vincent menelepon Elena dengan sebuah kabar mengejutkan. Chico pun hanya bersedia diwawancarai oleh orang yang pertama kali menjulukinya si maniak taman, yaitu Elena sendiri. Tanpa ragu, Elena langsung menuju penjara di San Paulo. Di dalam ruangan interogasi, Elena menyalakan alat perekam suara. Chico pun dengan tegasnya menyangkal semua tuduhan itu. Ia pun bersikeras tidak pernah melakukan kejahatan di hutan itu. Chico pun mengakui bahwa dirinya hanya pernah melewati hutan itu hanya untuk mengantar barang. Namun Elena pun mematahkan pembelaannya dengan bukti yang telak. Kartu identitas Christina ditemukan di bengkelnya, ditambah analisis bekas gigitan di tubuh Christina yang DNA-nya 100% cocok dengan gigitan Chico. Merasa terpojok dan tidak bisa mengelak lagi, Chico pun mengamuk kepada Elena. Berkat bukti-bukti tersebut, Chico resmi dinyatakan bersalah. Elena akhirnya berhasil memecahkan misteri kematian ini. Namun kerja keras Elena tetap tidak dihargai sebagai sebuah prestasi di perusahaannya. Merasa tidak memiliki masa depan di sana, Elena akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan singkat cerita, setelah penangkapan Chico, 2 jenazah lagi ditemukan di hutan sehingga jumlah korban tewas bertambah lagi menjadi 10 orang. Dengan 13 korban selamat yang maju sebagai saksi, total korban Chico mencapai 23 wanita. Atas kejahatannya yang luar biasa ini, ia pun dijatuhi vonis 285 tahun dan 3 bulan penjara. Namun, dalam sebuah revisi hukum yang membingungkan, hukumannya diubah menjadi hukuman maksimal yang berlaku pada saat itu, yaitu hanya 30 tahun penjara. Berdasarkan perhitungan, Chico diproyeksikan akan bebas pada tahun 2028 dan akhirnya film pun enggesan.